Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang NIP dan CPNS tahun 2021. Selamat datang di channel YouTube Nurse Vista. Sebelum masuk ke latihan soal, jangan lupa like video ini, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat update untuk materi-materi terbaru. Selamat menonton ya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum masuk ke latihan soal untuk keperawatan jiwa part 2, di sini saya mau membahas dulu PR yang sudah saya berikan di video yang saya upload 2 hari yang lalu, karena saya lihat di komen banyak banget teman-teman yang udah jawab dan minta untuk kunci jawabannya. Oke, kita bahas ya. Jadi di soal nomor 11, pada intervensi keperawatan, perawat telah melatih Nyonya Yuni untuk mengatakan, "Saya tidak mau dengar, kamu tidak ada, kamu suara palsu." Apakah tindakan selanjutnya? Nah, di soal ini adalah tindakan untuk menghardik. Dan kita ketahui bersama bahwa setelah menghardik, referensi terbaru yaitu dengan menggunakan obat secara teratur. Kalau teman-teman mau penjelasannya lebih lanjut, silahkan nonton video saya yang keperawatan jiwa yang untuk part 1-nya. Di situ sudah lengkap untuk pembahasannya kalau teman-teman belum menontonnya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 11 yaitu D. Itu menggunakan obat secara teratur. Lanjut. Nah, nomor 12. Seorang perempuan umur 32 tahun masuk rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian, klien mengatakan, "Saya sangat tidak berguna dan gagal. Seharusnya saya yang lulus, bukan dia." Dari keterangan keluarga, hal tersebut terjadi karena pasien gagal dalam ujian CPNS. Wah, ngeri juga ya. Dari data observasi, pasien kurang mempertahankan kontak mata, wajah sedih, mengurung diri di kamar, tidak mau berbaur dengan orang lain. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat pada pasien tersebut? Jadi jawaban yang paling tepat yaitu TAK sosialisasi. Sebelum menentukan TAK, kita tentukan dulu diagnosa keperawatan dari kasus ini. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa di sini pasien mengurung diri di kamar ya dan tidak mau berbaur dengan orang lain. Jadi TAK yang paling tepat yaitu TAK sosialisasi. Karena TAK sosialisasi ini untuk pasien dengan isolasi sosial. Oke teman-teman, langsung lanjut ke latihan soal part 2. Oke, soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 42 tahun ketika berada di UGD berteriak histeris karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Perempuan tersebut secara berulang berucap, "Saya tidak percaya, dia bukan suami saya." Apa tahap fase kehilangan pada kasus di atas? A. Marah, B. Denial, C. Depresi, D. Penerimaan, atau E. Tawar-menawar. Silakan di-pause dulu videonya dan dijawab ya. Selamat yang menjawab B yaitu denial. Nah, teman-teman, kata kuncinya di soal yaitu di sini pasien mengatakan, "Saya tidak percaya, dia bukan suami saya." Ini adalah ciri khas atau tanda gejala pada pasien dengan tahap kehilangan yaitu denial. Artinya di sini pasien menolak. Nah, untuk fase kehilangan itu ada 5 tahap ya teman-teman, yaitu ada denial, yaitu menolak, kemudian anger marah, bargaining, tawar-menawar, kemudian depresi, dan acceptance atau menerima. Kita bahas satu-satu, oke? Nah, ini rentang respon kehilangan yang pertama itu fase denial. Di sini merupakan reaksi pertama pada fase ini adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Ungkapan verbal pada fase ini biasanya individu mengatakan, "Itu tidak mungkin, saya tidak percaya." Nah, ini adalah ciri khas ungkapan verbal pada fase denial. Ini harus teman-teman ketahui ya, untuk memudahkan teman-teman membedakan antara fase 1 dengan fase lainnya. Kemudian perubahan fisiknya yaitu letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Yang kedua yaitu fase anger atau marah. Pada fase ini, individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi. Timbul respon marah diproyeksikan pada orang lain, yaitu melampiaskan kekesalan atau kemarahan kepada orang lain.
jadi seperti mengkambing hitamkan atau meluapkan kemarahan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi fisik yang timbul adalah muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, serta perilaku agresif. Ini ya, agresif. Yang ketiga yaitu fase bergaining atau tawar-menawar. Nah, ungkapan verbal pada fase ini adalah kenapa harus terjadi kepada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya. Seandainya saya hati-hati. Nah, ini ciri-cirinya ya. Andai, jika, seandainya, kalau saja, bolehkah. Ini merupakan ciri khas dari fase bergaining. Nah, andai dia tidak meninggalkan saya, seandainya saya lebih cantik, kalau saja waktu itu saya tidak memutuskan dia, atau bolehkah Tuhan gantikan keadaan biar biar saya saja yang mati, atau biar saya saja yang sakit, jangan anak saya. Nah, ini adalah fase bergaining atau tawar-menawar. Lanjut ya. Selanjutnya itu fase depresi. Nah, di sini individu menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Ini ya, sudah mulai menunjukkan putus asa. Gejala pada fase ini, individu menolak makan, mengeluh sulit tidur, letih, dorongan libido menurun. Kemudian yang E yaitu fase acceptance atau pada fase akhir, yaitu pasien sudah mulai menerima kenyataan. Pikiran pada objek yang hilang mulai berkurang. Ungkapan verbal pada fase ini adalah apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Akhirnya saya harus operasi. Atau pasien sudah mulai kooperatif terhadap pengobatan. Atau kalau misalkan pada kehilangan, entah itu kehilangan suami atau kehilangan anak, sudah menerima takdir. Biasanya ciri-ciri ini sudah berserah diri kepada Tuhan atau mengatakan bahwa ini adalah takdir Tuhan yang saya harus terima, atau misalkan ini sudah jalan hidupnya, saya hanya bisa mendoakan semoga dia tenang di alam sana. Nah, ini merupakan fase dari acceptance. Saya rasa kalau tentang respon kehilangan pasti teman-teman sudah mahir ya, sudah pandai membedakan fase denial, fase anger, bergaining, tawar-menawar, dan depresi. Nah, bersedih yang mendalam dan menerima. Oke, lanjut. Nomor 2. Seorang perawat sedang mengkaji pasien dengan halusinasi. Hasil pengkajian didapatkan pasien sering menunduk, berbicara dengan tembok, mengatakan dirinya tidak berguna. Hal ini dikarenakan Tuan A ditinggal istrinya 1 bulan lalu. Sejak kecil, Tuan A mengatakan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua selalu membeda-bedakan Tuan A dengan kakak dan adiknya, serta selalu dikatakan bahwa Tuan A anak yang membawa sial bagi keluarga. Berdasarkan data di atas, predisposisi Tuan A mengalami gangguan jiwa karena faktor A. Genetik, B. Biologis, C. Psikologis, D. Ditinggalkan istrinya 1 bulan yang lalu, atau E. Neurotransmitter. Silahkan dijawab dulu, dicari kata kuncinya. Selamat yang menjawab C, yaitu psikologis. Bahas. Proses terjadinya halusinasi terbagi atas 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor predisposisi atau faktor yang melatar belakangi. Nah, faktor predisposisi ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini faktor gen ya, faktor keturunan. Riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau biasa disingkat dengan NAPSA. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Yaitu di sini pasien memiliki riwayat kegagalan yang berulang, menjadi korban, pelaku maupun saksi dari perilaku kekerasan, serta kurangnya kasih sayang dari orang-orang di sekitar atau overprotective. Yang ketiga yaitu sosial budaya dan lingkungan. Nah, ini sebagian besar pasien halusinasi berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah. Ini ya. Selain itu, pasien memiliki riwayat penolakan dari lingkungan pada usia perkembangan anak,
Pasien halusinasi seringkali memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sosial, baik itu perceraian, hidup sendiri, serta tidak bekerja. Nah, lanjut ya. Kemudian yang kedua yaitu faktor presbitasi atau faktor pencetus. Stressor presbitasi pasien gangguan persepsi sensori halusinasi ditemukan adanya riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis atau kelainan struktur otak, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien, serta konflik antar masyarakat. Bisa juga riwayat putus obat, dan ini biasanya ditandai oleh kejadian dalam waktu dekat, karena ini merupakan faktor pencetus. Oke, lanjut. Nomor 3. Seorang laki-laki berusia 30 tahun di ruang perawatan rumah sakit jiwa menunjukkan penampilan yang tidak rapi, memakai baju korpri, banyak bicara, isi bicara tidak sesuai. Pasien pernah menjadi korban kekerasan oleh ayah tirinya saat berusia 9 tahun dan ditinggal oleh ibunya. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan, "Saya adalah seorang PNS di kantor gubernur. Setiap hari saya berangkat kerja." Keluarga mengatakan hal ini dialami pasien karena gagal tes CPNS 1 bulan lalu. Apakah faktor presbitasi pada kasus tersebut? A. Gagal CPNS. B. Pasien pernah menjadi korban kekerasan. C. Psikologis. D. Ditinggalkan ibunya, atau E. Neurotransmitter. Oke, selamat yang menjawab A, yaitu gagal CPNS. Nah, teman-teman, untuk membedakan faktor predisposisi dan faktor prestasi, nah ini ya, intinya yaitu faktor predisposisi itu masa lalu pasien, baik itu masa kecil, kemudian trauma-trauma yang mendalam, baik itu pola asuh, kemudian pernah menjadi korban kekerasan atau tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Intinya ini adalah masa lalu yang menjadi faktor pendukung ya. Sedangkan presbitasi yaitu pencetus atau penyebab dan kejadiannya dalam waktu dekat. Bisa karena putus obat, kemudian bisa karena kegagalan, bisa karena menjadi korban pemerkosaan. Nah, di sini kita melihat dari waktu kejadian ya. Kalau trauma itu sudah lama atau saat kecil, maka ini masuk dalam faktor predisposisi. Tetapi ketika trauma itu atau kegagalan itu dalam waktu dekat yang menjadikan pasien atau menjadi pencetus atau penyebab pasien kambuh atau berhalusinasi, maka itu akan menjadi faktor presbitasi. Contohnya ini. Nah, pasien di sini dikatakan bahwa gagal tes CPNS 1 bulan lalu. Maka kita cari faktor pencetus yang terdekat, yaitu gagal menjadi CPNS. Kenapa bukan B? Karena ini adalah masa lalu pasien. Ini juga merupakan psikologis ini karena akibat masa lalu pasien. Ini juga merupakan masa lalu pasien dan ini sebagai pemicu saja ya teman-teman, neurotransmitter. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau predisposisi merupakan masa lalu, sedangkan presbitasi itu pencetus atau penyebab. Itu merupakan jembatan keledai agar teman-teman tidak lupa. Kalau saya teman-teman mengingatnya begini. Ini kan predisposisi ya, posisi. Kita ambil kata posisi. Posisi ini yaitu kita ambil saja kata posisi di belakang. Di belakang ini artinya masa lalu. Jadi ingat saja posisi di belakang. Oh, masa lalu. Of course, berarti presbitasi adalah yang paling dekat. Paham ya teman-teman? Jadi ingat saja ini adalah posisi masa lalu, berarti predisposisi adalah yang melatar belakangi kejadian di masa lalu. Oke? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Keberhasilan tindakan keperawatan pada pasien kehilangan ditandai dengan kemampuan pasien untuk A. Mengungkapkan secara verbal tahap-tahap proses berduka yang normal dan perilaku yang berhubungan dengan tiap-tiap tahap berduka dan kehilangan.
B. Mengekspresikan perasaan-perasaan yang berhubungan dengan konsep kehilangan secara berlebihan. C. Menunjukkan perilaku-perilaku yang berlebihan yang berhubungan dengan disfungsi berduka. D. Ketidakmampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Atau E. Bergantung pada orang lain di sekitar. Silakan di-pause dulu videonya dan dijawab dulu ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini hanya dibutuhkan konsentrasi dari teman-teman. Karena ini menurut saya terhitung soal yang mudah ya. Kalau teman-teman sudah terburu-buru, bisa saja kan teman-teman memilih ini, mengekspresikan perasaannya berhubungan dengan konsep kehilangan. Tetapi di sini ada kata yang negatif, yaitu secara berlebihan. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa B, kemudian C, dan D, E ini salah ya. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat awal yang awalnya bagus, cuman di akhir-akhir kalimat itu ada kalimat-kalimat yang negatif ya. Makanya teman-teman, untuk tips dari saya, untuk membaca soal SKB itu dibutuhkan konsentrasi. Jadi teman-teman konsentrasi, hilangkan dulu pikiran-pikiran jelek, kemudian fokus pada soalnya ya. Nah, ini sangat disayangkan kalau teman-teman kehilangan 1 poin untuk soal yang bisa dibilang terhitung mudah ya. Tidak perlu hafalan, ini cukup dinalar saja, saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke teman-teman, lanjut. Nomor 5. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan anak dan istrinya meninggal dunia. Duh, kasihan ya. Hasil pengkajian, saat ini pasien banyak diam, menolak untuk dikunjungi, pasien tidak mau makan, tidak bisa tidur, dan menangis terus. Penampilan tampak kacau, mata merah dan wajah pucat. Pasien mengatakan, Tuhan marah kepada saya, seharusnya waktu itu saya tidak main HP saat menyetir. Apakah yang harus dilakukan perawat? A. Mengajak pasien untuk bersosialisasi. B. Mengajak pasien untuk mengungkapkan perasaannya. C. Membantu pasien mengurangi rasa bersalah. D. Membantu klien mengenali kemampuan positif dalam dirinya. Atau E. Bersikap empati pada pasien. Oke, nah ini soalnya lumayan panjang ya. Silakan di-pause dulu videonya, dicermati, dianalisa soalnya. Oke, selamat yang menjawab C, yaitu membantu pasien mengurangi rasa bersalah. Nah, teman-teman, untuk memudahkan teman-teman untuk menemukan soal dengan fase kehilangan seperti ini, kita identifikasi dulu. Pada kasus ini pasien masuk dalam fase kehilangan apa? Ya, betul, yaitu fase depresi. Karena di sini sudah disebutkan ya, hasil pengkajian pasien banyak diam, menolak untuk dikunjungi, ini ya. Pasien sudah tidak mau makan, tidak bisa tidur, menangis terus. Di sini juga penampilan tampak kacau, mata merah dan wajah pucat. Loh, kenapa bukan fase bergaining? Karena di sini ada kata-kata seharusnya waktu itu. Teman-teman, kita fokusnya ke pengkajian. Ini ya. Bisa saja kalimatnya itu kalimat bergaining. Tetapi dari pengkajian fisiknya, pasien sudah menunjukkan tanda-tanda depresi. Nah, kita fokusnya ke sini. Kalau ini bergaining, kita anggaplah sebagai pengecoh. Karena tanda fisiknya menunjukkan bahwa pasien itu depresi ya. Padahal kata-katanya juga sudah masuk dalam tahap fase depresi. Oke, untuk lebih jelas, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Kita bahas satu-satu. Fase kehilangan yaitu denial ya. Cirinya ada kalimat penyangkalan dari pasien. Contohnya, tidak mungkin, bukan dia, saya tidak percaya, menyangkal ya, menolak. Kemudian apa sikap perawat pada fase ini, yaitu berikan kesempatan pada klien mengungkapkan perasaannya, tunjukkan sikap menerima, ikhlas, dan mendorong klien untuk mau berbagi rasa. Berikan jawaban jujur terhadap apa yang dinyatakan pasien. Nah, ini ya. Kemudian, anger, marah, perilaku agresif,
bicara kasar menyalahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Nah, ini izinkan dan berikan kesempatan pada kalian untuk mengungkapkan marahnya. Yang ketiga itu bergaining, memohon kemurahan Tuhan. Biasanya disertai kalimat andaikan saja, waktu itu, kalau boleh saya saja. Nah, ini ya, seandainya, andai, ya, pokoknya berandai-andai. Ya. Ini bergaining. Tawar-menawar ya. Sikap perawat yaitu bantu klien identifikasi rasa bersalah dan perasaan takutnya. Nah, ini ya, rasa bersalah, kemudian ada perasaan takutnya. Fase depresi yaitu ini, menarik diri. Nah, kalau pasien sudah menarik diri, sudah tanda-tanda isolasi sosial, nah bahaya ya, sudah masuk pada fase depresi. Nah, ini tidak mau bicara, ada ungkapan keputusasaan, ketidakberdayaan. Dilihat dari fisik itu ada kelemahan ya, letih, lesu, kemudian susah tidur, dorongan libido menurun. Nah, ini sikapnya perawat yaitu identifikasi tingkat depresi, identifikasi pula adakah risiko merusak diri pasien dan bantu pasien untuk mengurangi rasa bersalah. Ini ya, bantu pasien untuk mengurangi rasa bersalah. Oke, lanjut yaitu penerimaan acceptance, yaitu pikiran yang terpusat pada kehilangan sudah mulai berkurang. Nah, ini sudah mulai menerima kenyataan. Pasien menerima kenyataan ya. Sikap perawat apa? Membantu pasien menerima kehilangan yang memang tidak bisa terelakkan. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Di sini hasil pengkajian mengatakan bahwa pasien banyak diam, menolak untuk dikunjungi, pasien tidak mau makan, tidak bisa tidur, penampilan tampak kacau, mata merah dan wajah pucat. Nah, ini adalah tanda dan gejala pada fase, yaitu pada fase depresi. Sehingga yang paling tepat adalah membantu pasien mengurangi rasa bersalah. Oke, bisa dipahami teman-teman? Pasien mengatakan, sekarang saya sudah dapat menerima kehilangan suami saya, suster. Mungkin inilah jalan terbaik buat suami saya. Semoga suami saya mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Ungkapan tersebut menandakan bahwa pasien sudah mampu A. Memahami peristiwa kehilangan yang dialami pasien. B. Memahami hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya. C. Mengidentifikasi cara-cara mengatasi berduka yang dialaminya. D. Memanfaatkan faktor pendukung atau E. Membina hubungan saling percaya. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Memahami peristiwa kehilangan yang dialami pasien. Di soal, pasien mengatakan bahwa sekarang saya sudah dapat menerima kehilangan. Nah, artinya di sini pasien sudah pada tahap, ya betul ya, pada tahap yang kelima yaitu penerimaan atau acceptance. Di sini, pasien sudah memahami peristiwa kehilangan yang dialaminya. Kenapa bukan B? Karena di soal tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa pasien ini memahami hubungan antar kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya. Nah, begitu juga dengan C, itu mengidentifikasi cara-cara mengatasi berduka ya. Kalau di soal disebutkan, pasien mengatasi berduka dengan cara berkumpul dengan teman, kemudian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, berdoa, berzikir. Nah, ini mungkin bisa ya masuk C. Begitupun yang D dan E, ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah A, yaitu pasien sudah mampu memahami peristiwa kehilangan yang dialaminya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nomor 7. Perawat bertanya, apakah dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti berdoa, ibu dapat lebih tenang dalam menerima kehilangan ini? Pasiennya menjawab, benar suster. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya menjadi lebih tenang setelah kehilangan keluarga saya. Upaya yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mengatasi kehilangan merupakan upaya dalam hal A. Verbal, yaitu mengungkapkan perasaan. B. Fisik, yaitu memberi kesempatan aktivitas fisik. C. Sosial, berbagi dengan teman. D. Spiritual, berdoa dan berserah diri, atau E. Nonverbal.
Jawaban yang paling tepat yaitu D ya, spiritual. Karena di sini sudah ada kata kunci. Nah, ini ya, berdoa. Kemudian pasien juga mengatakan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya menjadi lebih tenang. Oke, pahami ya pertanyaan soalnya itu upaya yang dilakukan perawat untuk membantu pasien. Jadi ini pada kasus di atas ini merupakan bisa dibilang sebuah evaluasi ya. Evaluasi dari intervensi atau tindakan yang telah dilakukan pasien. Makanya di soal ditanyakan bahwa upaya yang dilakukan perawat untuk membantu pasien. Nah, upaya apa ini? Kalau pasien, berarti sebelumnya perawat ini sudah melakukan intervensi dengan menganjurkan pasien untuk berdoa dan dekat kepada Tuhan. Ini ya maksud pertanyaannya. Jadi teman-teman menganalisa soal dengan cepat ya dan dianalisa secara baik-baik. Soalnya terlihat mudah, tapi kalau teman-teman salah menganalisa atau mengartikan pertanyaan soal, nah kan rugi ya 5 poin untuk satu nomor. Jadi jawaban yang paling tepat itu spiritual, berdoa, dan berserah diri. Nah teman-teman saya harap pada soal-soal yang seperti ini kan bukan soal hafalan. Butuh karena dari berbagai informasi yang saya dapat bahwa soal-soal SKB keperawatan 30-50% yaitu katanya ya seperti TKP ya, yaitu soal-soal penalaran. Jadi teman-teman membiasakan untuk menjawab soal-soal seperti ini ya. Ini kan tidak perlu hafalan. Nah, oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Intinya semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita menjawab soal-soal, dengan sendirinya analisa kita itu akan terbentuk ya. Oke, lanjut. Baik, teman-teman, silahkan dijawab dulu dan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, ini akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Lanjut. Nah, ini juga nomor 9. Silakan teman-teman baca dan jawab, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Video selanjutnya juga saya rencana akan membahas mengenai EWS dan juga APD dan oksigenasi. Nah, sebenarnya kemarin itu saya kira teman-teman sudah tidak ada lagi yang ujian, makanya saya sudah tidak upload untuk part 2-nya karena terlambat ya. Saya pikir sudah sudah semua teman-teman perawat ini sudah ujian SKB, ternyata ada teman-teman yang belum ujian, bahkan ada kayaknya sampai tanggal 10 ya, masih ada yang ujian. Oke, kalau teman-teman masih ada yang belum ujian, silahkan tuliskan di kolom komentar, mumpung waktunya masih ada ya, oke? Saya mau ucapin juga terima kasih atas dukungan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya mau memberikan semangat juga kepada para pejuang ini, para pejuang CPNS, tetap semangat, tetap belajar, tetap fokus, berdoa, kemudian minta doa kepada orang tua, kemudian minta doa kepada anak, suami, istri, ataupun keluarga. Dengan begitu insya Allah kita akan dimudahkan jalannya. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nurse Vista.